Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk MSDA saya buatkan satu video pembelajaran saja ya, Ahmad. Oke, pertemuan ke-9 ini tentang kearifan lokal. Pengertiannya, kearifan lokal ini merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal yang berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya secara bijaksana. Kearifan lokal ini didefinisikan sebagai kebenaran yang telah mentradisi ataupun ajak dalam daerah. Contohnya, kearifan lokal atau sering disebut local wisdom adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, ataupun wawasan, serta adat, kebiasaan, ataupun etika yang menuntun perilaku manusia untuk berkehidupan di dalam komunitas ekologis. Kearifan lokal ini adalah kepandaian dan strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteluran manusia. Untuk pendahuluan, kearifan lokal ini tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Contohnya, ada kesadaran baru bahwa krisis ekologi bisa diselamatkan dengan kembali kepada kearifan lokal masyarakat adat. Kemudian, komitmen politik di tingkat nasional untuk melindungi hak masyarakat adat beserta seluruh kearifan lokalnya. Di tingkat global atau internasional, Persatuan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. Kemudian, peran kearifan lokal yang pertama menciptakan adat dan budaya, daya, cipta rasa dan karsa, kemampuan yang kuat. Yang kedua, menjaga kelestarian alam dan lingkungannya dengan berpedoman pada nilai-nilai moral dalam pikiran dan tingkah lakunya dengan baik. Ketiga, menempatkan di dalam lingkungan dengan berlandaskan pada norma-norma yang berlaku sehingga mempunyai manfaat bagi kesejahteraan alam dan lingkungannya. Contohnya, pendekatan yang dilakukan dalam belajar kearifan lokal ada politik ekologi, ada human welfare ekologi, yang ketiga pendekatan aksi dan konsekuensi. Itu di bawah PPT sudah ada penjelasannya. Kemudian untuk politik ekologi, yaitu upaya untuk mengkaji sebab akibat perubahan lingkungan yang lebih kompleks daripada sekedar sistem biofisik, yakni menyangkut distribusi kekuasaan dalam suatu masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran tentang beragamnya kelompok kepentingan, persepsi dan rencana yang berbeda terhadap lingkungan. Melalui pendekatan politik ekologi ini dapat melihat isu-isu pengelolaan lingkungan. Contohnya, human welfare ekologi, kelestarian lingkungan tidak akan terwujud apabila tidak terjamin keadilan lingkungan, khususnya terjaminnya kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian pendekatan aksi dan konsekuensi menekankan pada objek kajian tentang aktivitas manusia dalam hubungan dengan lingkungan, penyebab terjadinya aktivitas dan akibat aktivitas baik terhadap lingkungan maupun terhadap manusia sebagai pelaku aktivitas. Kemudian hak-hak masyarakat adat, ada hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya, hak memberikan persetujuan atas tanpa paksaan atas kegiatan pembangunan di tanah dan wilayah masyarakat adat, hak yang tercantum dalam instrumen hak asasi manusia. Kemudian bentuk-bentuk kearifan lokal, ada nilai sesuatu yang diyakini, absolut relatif etika. Kedua itu norma yang diharapkan pada tempat. Ketiga itu ada etika, nilai baik buruk, akumulasi etika akan menjadi moral. Keempat, kepercayaan yang bisa diyakini sebagai kebenaran. Kelima, ada adat istiadat, yaitu peraturan yang dipatuhi. Keenam, ada hukum adat berupa hukum tidak tertulis yang diyakini pada suku tertentu. Kemudian substansi kearifan lokal. Secara substansi kearifan lokal ini bisa berupa aturan mengenai pertama, kelembagaan dan sanksi sosial. Kedua, ketentuan tentang pemanfaatan ruang dan perkiraan musim untuk bercocok tanam.
Ketiga, pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan sensitif. Keempat, bentuk adaptasi dan mitigasi tempat tinggal terhadap iklim, bencana ataupun ancaman lainnya. Kemudian ciri-ciri kearifan lokal. Ini ciri-cirinya: yang pertama, mempunyai kemampuan mengendalikan. Kedua, benteng untuk bertahan dan pengaruh budaya luar. Ketiga, mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar. Keempat, mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya. Kelima, mempunyai kemampuan integrasi ataupun menyatukan budaya luar dan budaya asli. Kemudian fungsi kearifan lokal, fungsinya untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Kemudian fungsi kedua untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup. Ketiga, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara Saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada Pura Panji. Contohnya sebagai petua, kepercayaan sastra dan bentangan. Ini bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal kerabat. Bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian. Bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Bermakna politik, misalnya upacara ngangkuk merana dan kekuasaan patron klien. Kemudian hubungan kearifan lokal dengan lingkungan. Yang pertama, hubungan kearifan lokal dan lingkungan adalah setiap kearifan lokal bergantung kepada lingkungannya. Kedua, perbedaan lingkungan akan menghasilkan adaptasi manusia yang berbeda pada tingkat pengetahuan, sikap, perilaku, bahkan penciptaan aturan yang mengatur hubungan manusia dan lingkungan. Kemudian hambatan kearifan lokal. Satu, adanya keterbatasan karena aturan lokal berlaku di masa lalu dan sulit beradaptasi dengan kemajuan zaman. Kedua, ketidakseimbangan antara sumber daya alam dan pertumbuhan penduduk. Ketiga, komunitas lokal yang tidak lagi bergantung dengan sumber daya alam lokal. Keempat, kehilangan minat. Kelima, tidak adanya komitmen untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Keenam, tidak adanya pemahaman tingkat pusat terhadap kearifan lokal. Ketujuh, kecenderungan pemangku kepentingan untuk menghapus kearifan lokal. Kemudian wujud kearifan lokal ini mengatakan bahwa akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujud menjadi tradisi ataupun agama. Dalam masyarakat kita, kearifan lokal ini ditemui dalam bentuk nyanyian, pepatah, sesanti, petua, semboyan, kitab-kitab kuno yang melekat pada perilaku sehari-hari. Kearifan lokal ini biasanya tercermin dalam kebiasaan hidup masyarakat yang sudah berlangsung lama. Contohnya, di sini keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang bisa diamati melalui sikap dan perilaku mereka. Kemudian proses sedimentasi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dari generasi ke generasi berikutnya. Menurut peneliti ini mengatakan bahwa kemunculan kearifan lokal itu merupakan hasil dari proses percobaan gagal tidak dari berbagai macam pengetahuan empiris maupun non empiris, ataupun yang estetik maupun yang intuitif. Kemudian kearifan lokal ini lebih menggambarkan satu fenomena yang spesifik biasanya menjadi ciri khas komunitas kelompok itu. Misalnya di daerah tertentu ada alun-alun asal kelakon. Ini pepatah itu dari berbagai daerah dan ini pepatah lainnya. Kemudian kearifan lokal ini merupakan pengetahuan eksplisit yang muncul dari periode yang panjang dan berevolusi, artinya beras dari yang primitif menjadi yang kompleks bersama dengan masyarakat dan lingkungan di daerahnya berdasarkan apa yang sudah dialami. Jadi dapat dikatakan kearifan lokal ini setiap daerah itu berbeda bergantung kepada lingkungan dan kebutuhan hidupnya. Kemudian lokal genius sebagai kearifan lokal dalam disiplin antropologi dikenal istilah lokal genius. Ini merupakan istilah yang bermula pertama dikenalkan oleh ini. Para antropolog ini membahas secara panjang lebar pengertian lokal genius ini, antara lain mengatakan bahwa lokal genius adalah juga cultural identity, identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuannya sendiri. Kemudian sementara menurut Mandarjito mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial ini sebagai lokal genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya: 1. Mampu bertahan terhadap budaya luar. 2. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur budaya luar
Ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam satu budaya asli. Keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Kelima, mampu memberikan arah pada perkembangan budaya. Kemudian Iketotopia dalam berpijak pada kearifan lokal mengatakan bahwa kearifan lokal ini adalah kebenaran yang telah mentradisi ataupun ajak dalam suatu daerah. Kearifan lokal ini merupakan perpaduan antara nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal ini terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam artian yang luas. Kemudian ruang lingkup kearifan lokal. Kearifan lokal ini merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Cakupan kearifan lokal cukup banyak dan beragam sehingga sulit dibatasi oleh ruang. Kearifan tradisional dan kearifan kini berbeda dengan kearifan lokal. Kearifan lokal ini lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut sehingga tidak harus merupakan sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal ini merupakan kearifan yang belum lama muncul dalam suatu komunitas sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan alam dan interaksinya dengan masyarakat serta budaya lain. Oleh karena itu, kearifan lokal tidak selalu bersifat tradisional karena dia dapat mencakup kearifan masa kini dan karena itu pula lebih luas maknanya daripada kearifan tradisional. Untuk membedakan kearifan lokal yang baru saja muncul dengan kearifan lokal yang sudah lama dikenal komunitas tersebut, maka dapat digunakan istilah kearifan kini, baru, ataupun kearifan kontemporer. Kearifan tradisional ini dapat disebut kearifan dulu ataupun kearifan lama. Contoh kearifan lokal, adanya hutan larangan adat Desa Rumbi Kecamatan apa ini. Nah, ini kearifan lokalnya ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat sekitar melestarikan hutan dengan adanya sanksi yang sudah ditetapkan. Kemudian juga di sini ada di Jawa Barat itu upacara untuk meminta hujan itu. Kemudian juga ini ada di Sumatera Selatan. Nah, ini contoh-contohnya, bisa dibaca sendiri. Kemudian ringkasannya dari kearifan lokal ini, kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya secara arif. Kedua, kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Ketiga, peran kearifan lokal yaitu kelestarian alam dan lingkungannya dengan berpedoman pada nilai moral dalam pikiran dan tingkah lakunya dengan baik. Keempat, kearifan kelestarian lingkungan ini tidak akan terwujud apabila tidak terjamin keadilan lingkungan, khususnya terjaminnya kesejahteraan masyarakatnya. Kelima, fungsi kearifan lokal untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam dan untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup. Keenam, hambatan pada kearifan lokal adanya keterbatasan karena aturan lokal berlaku di masa lalu dan sulit beradaptasi dengan kemajuan zaman dan ketidakseimbangan antara sumber daya alam dan pertumbuhan penduduk. Baik, itu yang bisa saya jelaskan dari pertemuan